berasal dari kata al-kufru. Bismillah. Ini akar katanya. Kata kerjanya disebut dengan kafar. Orangnya disebut dengan kafir. Ini jamaknya menjadi kafirun, maaf kafaru, jamaknya menjadi kafaru. Yang ini menjadi kafirun atau kafirin. Kita fokus sebentar. Kata kafir yang ditanyakan dalam persoalan tadi berakar dari kata al-kufru, yang berarti sesuatu yang terhalang, tertutup. Terhalang, tertutup. Pelan-pelan. Perhatikan. Ini apa? Saya ulang, ini apa? Baik. Pelan-pelan, fokus, teman-teman sekalian. Fokus. Nah, sekarang ini apa? Di belakang papan tulis? Ya? Baik, saya sebutkan benda yang sama, spidol, tapi karena terhalang dengan papan tulis, dia tidak nampak. Jelas ya? Baik, fokus. Keadaan ini, keadaan spidol yang terhalang oleh papan tulis, terhalang, tertutup, itu secara bahasa masuk pada kategori ini, al-kufru, sesuatu yang terhalang. Jelas? Tapi kalau saya sengaja misalnya, ini sudah ada spidol di sini, saya sengaja halangi begini, tutup, ya, sampai tidak nampak. Maka aktivitas yang sengaja ini untuk menutup atau menghalangi, kata kerjanya disebut dengan kafar. Ini kata kerjanya. Pelan-pelan kita berikan teorinya, baru nanti kemudian di akhir kita simpulkan maknanya. Orang yang sengaja menutup atau menghalangi dirinya sehingga tidak nampak pada halayak yang lain, atau tidak masuk sesuatu pada dirinya karena dia halangi, sengaja dia tutup, maka orangnya disebut dengan kafir. Ini orangnya, subjeknya. Fokus. Pelan-pelan ya. Baik. Misal, ada orang sengaja ketika melihat seperti ini, kemudian dia sengaja menutup dengan hijabnya. Baik itu penampakan dirinya, atau mencegah segala sesuatu masuk pada dirinya. Begitu mau masuk, dia tutup. Itu orangnya secara bahasa disebut dengan apa? Kafir. Jelas di sini? Baik, perbuatannya disebut apa? Kafar. Jamaknya kafaru, orangnya kafir, jamaknya kafirun. Perhatikan. Saat Rasulullah SAW datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, tidak sedikit kemudian orang-orang di sekitarnya mulai mendekat, mempertanyakan, mencari tahu apa di belakang hal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, misal kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, setelah istrinya juga mengetahui kondisi itu dan beriman kepada beliau, Abu Bakar mengatakan, saya yakin dengan apa yang kamu sampaikan. Padahal Abu Bakar tidak pernah melihat apa yang disampaikan oleh Nabi. Saya ulang ya, tidak pernah melihat apa yang disampaikan oleh Nabi. Baik, misal ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini Tuhan mereka, ditampakkan langsung kelihatan. Wajar kalau orang lain kemudian yakin pada sesuatu yang ditampakkan. Baik, tapi Abu Bakar ketika disampaikan Tuhan kita Allah, walaupun tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan kuasanya. Nggak nampak di hadapannya, tapi tetap yakin. Nah, sekarang perhatikan, sesuatu yang diyakini karena nampak di hadapan, kelihatan oleh indera kita, maka itu yang disebut dengan ilmu namanya. Yakin pada sesuatu yang ditampak, dirasakan oleh indera, disebut dengan ilmu. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang tidak tampak dalam pandangan Anda, itu disebut dengan iman. Jelas di sini? Saya ulang, Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak pada pandangan Anda hadirkan informasinya, Anda buka diri Anda, kemudian Anda hadirkan semua itu, Anda yakini, itu yang disebut dengan iman. Jelas? Halo? Jelas? Baik. Nah, tidak sedikit juga ketika Nabi SAW menyampaikan informasi itu, ada yang sengaja menutup diri.
Ada yang nutup telinganya nggak mau dengar. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah 6 ayat ke-25. Ada yang nggak mau lihat Nabi, seakan-akan pandangannya dihalangi oleh mereka. Ya, Masya Allah, tutup pandangannya, nggak mau lihat tuh. Ya, Quran surah ke-18 ayat 101. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri. Posisi paling kiri, di atas agak sedikit ke tengah. Ada orang-orang yang sengaja menghalangi pandangannya sehingga nggak mau ingat kepada Allah. Disampaikan kalimat nggak mau lihat Nabi jadi marah, jadi lari dan sebagainya. Ada yang sengaja menutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan saya ingatkan, yakin pada sesuatu yang belum nampak dalam pandangan dan menghadirkannya sebagai kekuatan dalam hati disebut apa tadi? Iman. Lawan dari iman, ketika ada orang-orang yang menghalangi dirinya, menutup supaya kalimat itu tidak sampai pada dirinya, maka sifatnya disebut dengan al-kufru, keadaannya, kata kerjanya disebut dengan kafar, orangnya disebut dengan kafir. Kemudian dikontradiktifkanlah oleh Al-Quran ketika fenomena dakwah itu disampaikan. Ada orang yang iman mengambil informasi itu dan dia yakini, ada orang yang memang tidak mau mengambilnya dan menghalangi dirinya dari dakwah Nabi. Dia tutup dari informasi itu. Maka kata kafar pada asalnya netral kalimatnya. Netral, sesuatu yang menutup diri. Orangnya disebut dengan kafir. Karena itu ketika diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata kafir, mereka tidak tersinggung. Karena mereka pun menyadari, saya memang menutup diri, mau ngapain kau Muhammad? Mereka tidak tersinggung. Karena itu bahasa standar untuk melawan, kan mengkontradiktifkan dengan bahasa iman. Ada orang yang yakin, ada orang yang menutup diri. Lantas kemudian oleh Al-Quran dibuat lawannya. Iman lawannya kafir. Jadi ketika disebut kafir, mereka sadar memang saya menutup. Kau mau apa Muhammad? Makanya ketika mereka pun datang kepada Rasulullah SAW di suatu malam, mengajak Rasulullah untuk berbagi dalam ibadah. Kata mereka, Muhammad, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih dan saling berperang satu dengan yang lainnya. Baik, begini saja. Kita konsensus malam ini kami langsung menyembah Tuhan kamu. Jangan tunggu besok. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok, silahkan kamu datang kepada Tuhan kita, ikut-ikutan nyembah Tuhan kita. Maka orang-orang ini datang kepada Rasulullah, diterangkan oleh Nabi kan. Tidak memungkinkan hal yang seperti itu. Tidak memungkinkan diajak kamu susah gitu kan. Tapi sekarang malah ngajak-ngajak untuk sama-sama ibadah. Maka turun kemudian ayat, langsung satu surah di surah 109 itu. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 ini. Ya, ada 6 ayat di situ. 1 sampai dengan 6 ayat. Orang-orang ini yang datang kepada Nabi, itu orang-orang yang menutup diri dari dakwah Nabi. Tapi mereka mencari cara bagaimana caranya supaya orang-orang lain tidak dipengaruhi oleh Muhammad. Mereka sendiri nggak mau beriman. Menutup dirinya. Cuma ingin berbagi-bagi supaya, mohon maaf, rakyat biasanya masyarakat mereka tidak ikutan dengan kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Baik, maka turunlah kemudian surah yang langsung menyebut nama orang-orangnya. Baik, orang-orang yang menutup diri tadi disebut apa? Kalau tunggal, kafir. Jamaknya, kafirun. Turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hei orang-orang yang masih menutup hidayah sampai hari ini. Ini bukti menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah, awas hati-hati, tidak pernah mengabaikan hambanya untuk tidak mendapatkan hidayah. Setiap orang pasti dapat hidayah. Baik dengan matanya, telinganya, ataupun dengan pencernaan pada akalnya. Dia mencerna sesuatu yang logis dalam pandangannya. Cuma ketika ada yang diberikan, dia menutup diri, itu poinnya. Ya, Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang serius mengejar petunjuk kami, hidayah kami. Ya. Jadi Allah itu bentangkan hidayah untuk kita ambil. Silahkan. Antum pernah terima telepon? Baik. Kalau ada telepon di sini sinyalnya jelek tuh. Apa yang antum lakukan? Cari sinyal gitu kan? Masya Allah. Cari sinyal keluar sampai dibuka begini-begini. Persis hidayah yang Allah berikan itu seperti sinyal yang dihamparkan. Tinggal Anda mau nggak mencari sinyalnya gitu. Itu Allah sudah sampaikan. Orang ini didakwai oleh Nabi, disampaikan, dia masih menutup diri. Bahkan saking menutupnya, dia mencari celah bagaimana supaya saya tetap dalam kepercayaan saya, tapi Muhammad tidak ada persaingan-persaingan yang menghasilkan peperangan dengan dia. Maka datang kepada Rasulullah mengajukan tawaran. Dalam keadaan itu dia nggak beriman, masih menutup diri. Cuman ingin konsensus saja, satu dengan lain untuk saling toleransi dalam batas yang tidak dibenarkan. Maka turun surah Qul ya ayyuhal kafirun. Poinnya, ketika turun ayat tadi, mereka nggak marah. Nyebut kami orang kafir ya? Enggak. Karena mereka paham bahwa pada saat itu memang saya menutup diri. Ketika Allah berikan hidayah, dia nggak mau ngambil. Makanya disebut kafir. Jadi standar terhalang.
Itu kalimat sopan sekali. Dan kemudian diabadikan dalam istilah agama, istilah syariat. Selesai. Begitu ayat itu turun, melekat menjadi istilah Islam. Menjadi istilah Islam. Itu sebelum pada masa jahiliyah ada kata kafara, ada kata kufur. Tapi pengertiannya standar yang terhalang. Begitu turun kemudian kalimat Al-Quran, di situ menjadi lawan dari kalimat iman dan berubah makna kafir ini menjadi makna syariat. Kata yang khas melekat pada Al-Quran dan pada syariat Islam. Jadi kalau Anda temukan, Anda cari di kata-kata yang lain, di kepercayaan lain, Anda tidak akan temukan kata kafir ini, kecuali di Islam. Ya. Jadi nggak bisa Anda temukan misalnya, maaf, di agama lain silahkan lihat kitab sucinya. Anda tidak akan pernah temukan, misal, ya, di Kristen yang Bible sekarang. Di Hindu, di Buddha, nggak akan Anda temukan kata kafir itu, cuma di Islam. Jadi aneh kalau tiba-tiba misalnya agama lain mengambil kata ini mengatakan ada yang kafir dari agama ini. Tidak, itu syariat khusus tuh. Sudah jadi bahasa syariat. Ya. Cuma yang paling menarik ketika itu disampaikan, nggak ada yang tersinggung. Abu Jahal enggak, Abu Lahab yang paling keras pertentangannya enggak, ya. Yang lain juga tidak. Jadi mereka sadar dengan keadaan itu dan sopan kalimatnya. Silakan. Cek bandingkan. Misal ada satu kepercayaan agama, ya, yang dianggap agama, kemudian mereka menyebut orang-orang yang tidak memeluk kepercayaan yang sama dengan kalimat yang sangat jauh dari kesantunan. Ada yang menyebut dengan domba, tersesat lagi. Domba-domba yang tersesat. Menurunkan derajat kemanusiaan. Kita manusia disebut domba. Masya Allah, domba aja nggak begitu. Ya kan? Dan tersesat lagi gitu kan. Coba silakan cek bandingkan dengan kalimat kafir tadi. Itu sangat sopan, terhalang. Dan memang buktinya begitu. Kita sampaikan dakwah, mereka menutup diri. Ya, sangat objektif kan? Jadi kata kafir ini, kalaupun kemudian disampaikan, jangan lantas merasa gelisah gitu. Karena memang konteksnya begitu. Kata asalnya menutup diri dari pintu keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Kata kafir, ya, dalam bentuk asalnya disebutkan 8 kali dalam Al-Qur'an dan lawannya kata iman disebutkan dalam bentuk yang sama, jumlah yang sama, 8 kali dalam Al-Qur'an. Jelas? Sebelumnya saya simpulkan dulu, jadi kata kafir itu kalimat netral yang dihadirkan oleh bahasa Al-Quran untuk mengkontradiktifkan dengan kata iman bagi orang-orang yang telah yakin kepada Allah dengan sepenuh jiwanya, kemudian dia menerima Islam lantas memeluk agamanya atau dinnya. Orang-orang yang masih menutup diri belum mau menerima itu, maka menutup dalam bahasa Arab disebut dengan al-kufru. Pekerjaannya kafar. Bahkan diserap oleh orang-orang Eropa dalam bahasa Inggris jadi kafar gitu. Kafar. Jadi mereka pun mempraktekkan sebetulnya dan paham dengan itu. Kafar menutup isi. Orangnya disebut dengan kafir. Masih menutup dirinya untuk belum mampu menerima iman yang telah dijelaskan pada dirinya. Jadi itu kalimat netral untuk membedakan antara orang yang yakin dengan orang yang masih menutup diri. Jelas? Baik, dari sini menurut kami tidak ada persoalan-persoalan di situ karena ini kalimat-kalimat syariat yang memang dikhususkan dalam konteks keislaman. Seperti agama-agama lain pun punya kalimat-kalimat khusus dengan pengertian mereka. Di kita tidak punya kalimat domba-domba yang tersesat. Kita tidak punya kalimat-kalimat yang lain. Itu kalimat khusus mereka dan kita tidak pernah persoalkan. Kami ngurus manusia, Anda ngurus domba, silakan aja gitu kan. Kita nggak ada masalah di situ. Jadi jangan juga kemudian jadi orang kagetan, jadi orang yang menghadirkan kemudian emosional padahal yang tidak tepat. Yang kedua, ini yang jadi persoalan sesungguhnya. Baik, pada sisi yang kedua ini Bapak dan Ibu sekalian, kita mesti hati-hati dalam penggunaan istilah karena sekarang yang paling menarik kalimat-kalimat Quran justru digunakan oleh orang-orang non-muslim. Kami sering perhatikan dalam spanduk-spanduk misalnya perayaan dan sebagainya. Misal, di negeri entah berantah ada kepercayaan misalkan membangun semangat dengan membuat spanduk dengan perayaan Natal kita tingkatkan iman dan takwa kita misalnya kan. Nah itu kalimat iman dan takwa yang punya itu cuman kita, nggak ada di tempat lain. Silahkan cek temukan di setiap kitab yang dianggap sebagai agama. Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Sehari lagi buat sadar ngapain dicari-cari, emang nggak ada gitu. Itu cuma ada di Quran. Takwa ada di Quran, iman ada di Quran, Islam ada di Quran. Itu kalimat spesifik dalam syariat Islam. Jelas di sini ya? Baik. Yang kedua, kita harus memiliki rasa kebanggaan dengan kalimat-kalimat itu. Jangan sampai kita sendiri, mohon maaf ya, kita tidak menggunakannya atau a priori dengan kalimat itu sementara orang lain gunakan di tempat yang berbeda. Itu kan jadi keliru. Ya, ayo kita hadirkan dalam kehidupan. Ya, walaupun barangkali dalam beberapa hal perlu penyesuaian-penyesuaian. Misal kan, tadi iman lawannya apa?
kafir. Iman itu juga sesinonim dengan Islam. Kalau sudah beriman, masuk Islam dia, gitu kan? Islam. Maka Masya Allah dalam beberapa hal kadang-kadang kalimat kafir dihilangkan, tapi maknanya ke situ. Misal, Anda buat fakultas ekonomi Islam. Nah, berarti lawan ekonomi Islam apa ekonomi? Nah, tapi kan nggak dimunculkan gitu kan? Baik, jadi ketika Anda pelajari semacam ini, penyesuaian dalam konteks saja. Penyesuaian dalam konteks. Jadi ayo kita berbangga diri mengistilahkan istilah-istilah Al-Quran, istilah Sunnah dalam tempat yang semestinya. Walaupun nanti Quran pun memberikan penyesuaian. Ada yang cepat orang misalnya cepat panasan, gitu kan? Wah, ini orang cepat kebakaran jenggot, padahal jenggot aja nggak punya, gitu kan? Dalam beberapa hal tertentu. Pada orang seperti ini kalimatnya halus. La yu'minun, belum beriman. Tidak harus kita hadirkan kalimat kafir langsung, mungkin belum beriman, belum sampai hidayah, sehingga lebih meresap pada jiwanya. Itu namanya kalimat hikmah yang disebutkan di Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang yang paham, yang belum paham dengan ketentuan Allah, ke jalan Rabbu dengan cara yang bijak, hikmah. Kalau memang kata-kata itu kurang meresap dalam jiwanya, maka cari sinonim yang lebih halus yang bisa memberikan pemaknaan serupa. Jelas ya? Baik. Jadi ini gambarannya, dan kita berdoa, awas hati-hati, kita doakan semoga sahabat-sahabat kita, kalaupun dia belum beriman kepada Allah, kalau sudah menjadi sahabat kita, teman kita, kita doakan, atau tetangga kita, semoga dia bisa dilembutkan hatinya, membuka diri dan mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Awas Anda bertetangga dengan non-muslim misalnya. Istilah kita, awas barangkali Allah titipkan kepada Anda menjadi tetangga untuk bisa Anda dakwahi dengan akhlak kita, dengan doa kita. Ya Allah, saya bertetangga dia di dunia, mohon jangan pisahkan ketika kami di akhirat. Ya Allah, kami olahraga sama-sama, kadang-kadang saya kirimkan makanan ke sana, mohon di akhirat jangan pisahkan, lembutkan hatinya ya Allah. Anda minta saat dalam pertengahan malam itu, dalam suasana setelah tahajud. Demi Allah saya katakan, dengan kalimat Anda boleh jadi itu mengalir pada jiwa dan masuk Islam dia. Jelas ya? Dibandingkan dengan mencela, dengan cari hal-hal yang kontraproduktif dalam kehidupan. Baik, tapi maaf, kalau orang-orang ini tidak bertobat kepada Allah, tetap dengan kekufurannya, maka masih ingat pernyataan dimulai tadi di awal pertemuan kita? Orang-orang yang telah yakin dengan Allah, maka disebut dengan apa? Beriman. Ketika dia beriman, maka semua pekerjaannya otomatis menjadi ibadah kalau dilakukan dengan imannya. Ibadah inilah yang menjadikan semua pekerjaannya bernilai pahala. Misal, saya mau minum kan, kalau minum ini dilakukan dengan iman, teman kami minum juga. Baik, volume airnya sama. Saya minum dengan iman, maka saya niatkan karena Allah, bismillah saya minum. Teman kami minum dengan volume air yang sama, tidak diniatkan karena Allah, nggak ada iman dalam jiwanya. Dia tidak ucapkan kalimat Allah di situ, maka fungsi minuman sama-sama menghilangkan haus. Sama hausnya. Cuma airnya akan keluar lagi dalam bentuk yang kotor. Ini pun tidak akan dibawa. Yang paling menarik, kalimat Allah itu yang bismillah, itu yang menjadikan minuman ini bernilai pahala akhirat. Jelas di sini? Nah, dengan pahala-pahala itulah bakal dibawa pulang sampai ke akhirat. Awas, nanti saya berikan kunci di akhir. Jadi, ketika Anda lakukan karena Allah dengan iman, pahala dicatatkan. Saat pulang ke akhirat, ini gelas nggak akan ikut nih. Airnya nggak akan ikut ke alam kubur aja, enggak. Tidak, yang ikut itu pahala kebaikannya, itu bekal kita ke akhirat. Karena itu orang-orang yang tidak beriman, dia nggak punya bekal. Karena setiap pekerjaannya tidak diniatkan karena Allah, sekalipun itu baik. Ya. Quran surah ke-25 ayat 23. Ini untuk menjawab pernyataan, bagaimana sih dalam Islam ada orang baik, non-muslim, kebaikannya banyak, tapi kok bisa masuk neraka? Sedangkan orang-orang Islam yang dia beriman, kemudian pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, kok bisa masuk surga? Bagaimana cara menjawabnya? Baik, bahasa Quran langsung turun di situ. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin. Perhatikan keadilan Allah di sini. Jika ada non-muslim berbuat baik dalam kehidupan, dia misalnya membangun jalan, dia perbaiki dengan baik. Dia santuni orang-orang yang belum punya harta benda untuk melanjutkan sekolah misalnya. Itu dengan sifat adilnya Allah, karena pekerjaan itu dilakukan bukan karena iman, itu urusan dunia, maka di dunia dibalas oleh Allah. Diberikan balasannya. Orang itu dihargai oleh orang-orang sekitarnya, diapresiasi, disayang, diperlakukan dengan baik, itu balasan sifat dunia. Cuma karena pekerjaan itu tidak dilakukan dengan iman, dan hukum akhirat itu hukum iman, bukan hukum akal. Karena itu sampai di akhirat dia nggak punya bekal, karena perbuatan baik itu tidak pernah dikerjakan dengan iman. Faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan semua itu seperti debu yang berterbangan. Indah kalimat Qur'annya.
Kalau cuma debu saja nempel, debunya banyak nempel, itu masih bisa ditimbang, Pak. Tapi kalau debunya terbang, Anda bagaimana bisa menimbangnya? Nggak bisa. Anda kasih telolet sampai 100 kali juga nggak akan bisa gitu. Itu tetap aja naik, nggak bisa ditimbang. Dari sini kemudian, ya kita bisa simpulkan bahwa orang-orang karena ini nggak punya bekal, beda dengan yang punya bekal. Yang punya bekal itu terima dengan kanannya. Yang bekalnya sedikit ketakutan, terima dengan punggungnya begini di belakang. Orang takut dia. Yang jadi masalah orang-orang yang nggak punya bekal sama sekali, dia kebingungan itu. Karena saat di dunianya matanya nggak difungsikan untuk menerima hidayah Allah, dia tutup diri. Telinganya menutup diri. Maka orang seperti ini ketika kebingungan oleh Allah diturunkan ayat. Quran surah ke-18 kita tutup ayat 100, posisi paling kiri sebelah atas. Wa aradna jahannama yawma idzin bil kafirina arba kafir. Dan orang-orang yang nggak tobat itu sampai dengan ke akhirat karena nggak punya bekal, maka kami langsung presentasikan, tampilkan sejelas-jelas ya di hadapan dia neraka jahanam. Kalau kita bahasa bebasnya, kamu nggak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini, langsung aja nanti ke situ, langsung masuk neraka tanpa hisab. Tapi berita buruknya, mohon maaf, ada juga orang yang mengaku beriman tapi bersama mereka nanti, yaitu orang-orang yang maaf sekali lagi, identitasnya mengaku muslim tapi perilakunya bahkan lebih buruk dibandingkan dengan orang yang tidak beriman, yang diistilahkan dengan munafik oleh Al-Quran. Itu disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menghimpun orang-orang munafik plus orang kafir di neraka jahanam bersama-sama. Dan yang lebih duluan masuk bukan orang kafir, tapi orang munafiknya. Karena kalimat munafik didahulukan di situ. Kami himpun orang munafik dengan orang kafir. Yang munafik duluan masuk. Kalau yang kafir masuk kepada keburukan, barangkali wajar nggak ada bekal. Yang munafik kamu ini. Bukan aneh lagi, Pak, keterlaluan ada orang masuk ke tempat ibadah orang lain menjelek-jelekan saudaranya. Bahkan menyebut saudaranya belum mendapatkan hidayah. Masya Allah. Ya, ada orang mengatakan muslim tapi menghambat orang lain untuk masuk Islam. Kamu nggak usah masuk Islam, semua agama itu sama. Fitrah kamu jadi begini, menuju pada Tuhan yang sama. Keterlaluan itu. Orang jahiliyah aja nggak mengatakan begitu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah masih mengatakan kita berbeda. Ya ini sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan begitu. Ada apa di kepala Anda? Itu ada yang salah pasti itu. Ada orang sakit, Pak, homoseksual. Ya, ada lagi yang lesbian, Masya Allah. Sakit itu, dia mau tobat, dia mau berubah. Itu fitrah kamu dalam kehidupan diciptakan begini. Ya Allah, dihambat dia untuk berbuat baik. Itu sesuatu yang keliru. Maka dia masuk duluan itu. Ya, masuk duluan. Baik. Semoga kita dijaga dari hal-hal yang demikian ya. Dan tidak cukup dengan amin. Kita harus tingkatkan iman kita kepada Allah dan terbiasa melakukan perbuatan baik.